Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Waruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Alhamdulillah, para kekasih Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang masih bertahan sejenak di Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang untuk melanjutkan aktivitas harian kita, merupakan sunnah ini namanya. Ini sunnah, artinya kebiasaan yang baik. Sunnah itu ada dua. Sunnah itu ada dua. Ada kebiasaan yang baik, dikatakan sunnah hasanah namanya. Ada kebiasaan yang jelek, sunnah sayyi'ah. Sunnah juga ya. Kalau dia masih tidur di subuh hari ini, itu sunnah sayyi'ah namanya. Sunnah yang jelek. Kalau kita sudah ke masjid, sudah bangun awal, berangkat ke masjid, sholat berjamaah bersama, zikir bersama, tazkirah bersama, ini namanya sunnah hasanah. Dalam hadis dikatakan, siapa yang menerapkan sunnah hasanah, nanti sunnah ini diteruskan orang sesudah kita tidak ada, nanti orang bertazkirah di sini subuh. Kita sudah tidak ada, kita sudah merintis jalan, kita dapat pahalanya. Ataupun tempat lain, orang mencontohi kita, tempat lain tidak ada tazkirah. Lalu mereka mengikuti. Kalau kita pergi ke negara jiran ya, tahu negara jiran beda provinsi saja, ke Riau saja. Di Riau itu sesudah azan subuh menunggu qamat tazkirah orang di sana. Subuh itu apa lagi? Di Riau menunggu qamat salat zuhur itu, masjid ini tazkirah 15 menit, 20 menit mereka manfaatkan. Karena waktu itu waktu barakah ya. Antara azan dan qamat itu waktu barakah. Sesudah subuh juga waktu barakah. Subhanallah. Salawat dan salam ke atas junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pagi kemarin ada berjanji ingin mengetengahkan kisah orang saleh. Kita kalau ingin baik, dan semua orang ingin baik sebenarnya ya. Kalau ingin baik, mesti banyak koleksi kisah salihin. Kisah-kisah salihin telah mengisi sejarah gemilang umat Islam. Kisah salihinlah khazanah perbendaharaan yang hebat dalam Islam. Selain Al-Quran, kita perlu belajar. Hadis, kita perlu belajar. Kata hikmah, kita perlu gali kisah salihin. Hari ini, sebagaimana dijanjikan kemarin, kisah seorang khalifah. Khalifah dinasti Bani Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin, naiklah kerajaan Bani Umayyah. Kemudian jatuh Bani Umayyah, naik kerajaan Abbasiyah. Begitu seterusnya ya, sampai kepada Khilafah Utsmaniyah. Sekarang bersama Sulaiman bin Abdul Malik namanya. Sulaiman bin Abdul Malik ini termasuk tabi'i. Dia meninggal dalam kekuasaannya sebagai khalifah. Banyak sejarah gemilang tercatat dalam kisah Abu Hazim, dalam kisah Sulaiman.
Satu hari Sulaiman ini mau berangkat dari Damsyik. Pusat kerajaannya, kantor khalifahnya di Damsyik. Mula-mula pusat kerajaan Islam itu di Madinah. Bila khilafah Rashidah, khalifah yang 4 itu sudah berakhir, naiklah kerajaan Bani Umayyah, dipindahkannya ibu negeri umat Islam ke Damsyik. Nanti dipindahkan lagi ke Baghdad. Begitulah pindahnya ya. Jadi khalifah ini berangkat dari Damsyik ke Mekah. Perjalanan dari Damsyik ke Mekah menempuh Madinah. Maka beliau mampir di Madinah sebagai khalifah, ingin komunikasi bersama penduduk Madinah. Sampai di Madinah, rakyat datanglah berkerumun menjumpa khalifah. Lalu khalifah ini tahu bahwa ada orang-orang ulama tersohor, sesepuh yang belum jumpa dia. Jadi ditanyalah penduduk Madinah, ada ndak di sini sesepuh, tokoh yang disegani, yang didulukan selangkah, ditinggikan serantiang, kata orang Minang. Nih patobang. Kata penduduk ada. Siapa namanya? Abu Hazim Al-A'raj. Abu Hazim Al-A'raj itu panggilannya, julukannya, namanya Salamah bin Dinar. Tapi tidak dipanggil dengan namanya. Ini banyak kisah uniknya nih Abu Hazim ini. Lalu tolong panggil dia. Kata khalifah, dipanggillah. Datanglah ulama ke tempatnya kepala negara. Dipanggil, tapi sebelum dipanggil dicari, diperlukan. Pemimpin memerlukan ulama. Ulama yang jernih dan bersih. Ini ceritanya ini. Pendek katanya, sampailah Abu Hazim di majelis, di acara khalifah, lalu khalifah curhat. Ini yang penting bagi kita. Macam mana ulama menghadapi pemimpin, pemimpin berinteraksi dengan ulama zaman dulu. Mula-mula sebagai pembuka kata Sulaiman, orang penduduk Madinah datang ketemu saya. Tuan Syekh tidak mau jumpa saya, macam mana ini? Macam gersang sedikit. Kata khalifah, bukan gersang dong katanya. Saya tidak kenal khalifah selama ini. Khalifah pun tidak kenal saya. Untuk apa saya datang-datang? Tidak ada dasar. Okelah. Kata khalifah, tidak marah dia. Sadaqta katanya. Bana meininya. So ini magar ulama idaninya. Adong wibawa, adong harga diri katanya. Lalu pergi ke permasalahan inti, persoalan inti. Apa katanya? Ya Abu Hazim, malana nakrahal maut. Ini penting bagi kita ini. Pertanyaan ini penting ditanya oleh setiap muslim, setiap mukmin, setiap ayah, setiap anak, setiap ibu, setiap suami, setiap pemimpin, setiap pengikut. Malana nakrahal maut. Apa maksudnya? Wahai orang alim, wahai syekh, macam mana? Saya lah katanya. Dan kebanyakan orang ini tidak siap nak mati. Nakrah maut. Kita ini masih berat untuk menghadapi maut itu. Dijawab, li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fatakrahuna an tantakilu minal umran ilal kharab. Sebab orang itu takut nak mati. Coba tanya diri ya, kalau mati hari ini siap enggak? Tak siap. Kebanyakan orang tak siap. Seharusnya siap. Karena mati itu kita kembali kepada kekasih. Kita kembali kepada Allah. Allah itu lebih kasih sama kita daripada ibu penyayang kepada anak kecilnya. Itu bisa ada dalam kepala kita. Allah itu lebih sayang kalau Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang itu faham Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, dia mesti berkeyakinan maksimal bahwa dia itu kekasih Allah. Allah itu pelindung. Kita takut nak mati, kata Abu Hazim,
Karena kebanyakan orang membangun dunia, meruntuhkan akhirat. Tentulah kita takut menuju negeri yang kita runtuh, meninggalkan yang dibangun. Kubur belum dibangun. Membangun kubur tuh kalau azan datanglah ke masjid. Itu membangun kubur tuh. Akhirat belum dibina. Dunia dibangun, rumah dibangun, bagi membangun dah ya. Infrastruktur diutamakan, pembangunan jalan, pembangunan fisik. Dunia dibangun, dimajukan, akhirat diruntuh. Tentu orang itu takut berpindah dari negeri yang sudah dia bangun akan dia tinggalkan menuju yang dia runtuh. Subhanallah. Kalau bapak mau baca Quran ya, mau ke masjid, mau sholat, mau beribadat, mau puasa sunat Senin Kamis contohnya, mati itu senang. Ayat yang dibaca tadi, rakaat pertama ayat berhubungan dengan orang yang mendapat doa malaikat pemikul arsy 24 jam. Orang yang mendapat doa malaikat pemikul arsy 24 jam. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Nah, kalau bapak termasuk di dalamnya, matinya senang. Karena bapak siang malam didoakan oleh malaikat. Nah, ayat itu perlu disingkap ya. Dulu sudah pernah disingkap sebenarnya. Nah, ayat rakaat kedua tentang orang beriman yang masuk jannah. Nanti sampai di surga, dia kecarian ahli keluarganya. Tentulah suami istri tidak sama levelnya di surga. Anak-anak tidak sama dengan ayah ibunya. Itu kumpulan ayat kedua tadi, rakaat kedua. Bila ahli keluarga masuk jannah, dia akan mencari. Kalau dia anak, mana ayahku, mana ibuku. Kalau dia ayah, mana anakku. Kalau dia anak, mana ayahku. Kalau dia kakek, mana cucuku. Kalau dia cucu, mana kakekku. Itu maksud ayat itu. Lalu orang yang lebih tinggi levelnya di antara keluarga diberi kuasa menaikkan ahli keluarga yang di bawah derajatnya. Subhanallah. Derajat di jannah itu ribuan, Pak. Lebih 6.000 derajat. Tingkatannya, lantainya lebih 6.000. Anak bapak umpamanya di lantai 1.000. Bapak di lantai 10, contohnya lah ya. Lalu anak itu diberi limpah kurnia Allah, akan menaikkan derajat ayahnya yang dari lantai 10 ke lantai 1.000. Nah, itu maksudnya. Kan enak. Kumpulan ayat pertama tadi cerita orang yang didoakan malaikat. Doa malaikat itu 24 jam. Doanya supaya dosa diampuni, supaya terhindar pada azab neraka, supaya masuk jannah bersama rumpun keluarga. Keluarga juga. Ayat kekeluargaan. Jadi kalau orang yang faham dia hidup nih, dia mempelajari ayat ini, hadis ini. Dia siap membangun hari esoknya. Kenapa orang itu takut mati? Hari esoknya belum dibangun lagi. Tidak tahu dia macam mana membangun kubur. Dalam hadis jelas disebut ya, kita selalu dengar khatib Jumat kadang-kadang menyampaikan di antara yang selamat, yang selesai, yang bahagia nanti di sana, pencinta rumah Allah. Rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Orang yang terpaut di rumah Allah. Jadi kamu takut mati katanya? Kata Abu Hazim, kamu belum lagi membangun negeri yang akan kamu masuki, yang sekarang yang akan tinggal ini kamu bangun. Tapi yang untuk di era alam barzah masih terbiar. Diruntuhkan malah katanya. Akhiratmu kamu runtuh, duniamu kamu bangun, tentulah takut nak pindah dari rumah yang dia bangun, istana yang dia bina, villa, apa namanya ya. Nah, lalu mendengar itu tuh, apa kata pemimpin tadi? Sadaqta ya Abu Hazim, bana mainnya. Bapak takut nak mati karena bapak meruntuhkan akhirat, membangun dunia. Bimbang meninggalkan negeri yang bapak bangun untuk
menemui yang negeri yang belum dibangun sama sekali. Kata khalifah, "Sadaqta ya Aba Hazim." Bana me pendokoni tuan nining ya. Kemudian pertanyaan kedua. Kita 2 pertanyaan saja pagi ini ya. Ini panjang ceritanya ini. Kita ambil 2 pertanyaan saja. Pertanyaan kedua, fa kaifa al-qudum 'ala Allah? Artinya apa? Mati ini sebenarnya macam mana ya? Cerita orang mati ini macam mana? Kalau kita mati itu macam mana ceritanya? Kata Abu Hazim, manusia ada 2 golongan. Senang saja. Al-muhsin yang baik. Al-musi yang jelek. Si muhsin, ada orang kita nama muhsin barangkali ya? Mesti ada ya. Muhsin itu hampir mirip dengan saleh, orang yang baik. Lawannya musi. Muhsin banyak dalam Quran. Ayat-ayat tentang muhsinin banyak dalam Quran. Tapi kalau musi, tak silap sekali saja disebut. Manusia terbagi 2 kata ulama. Abu Hazim ini muridnya sahabat nih ya. Dia ketemu dengan sahabat Nabi. Dia dikadar oleh sahabat, tapi tidak jumpa Nabi. Itulah Abu Hazim. Jadi tabi'i. Katanya apa? Orang itu terbagi 2. Kita tahulah, kita ini termasuk yang muhsin atau musik. Mudah-mudahan termasuk yang muhsin. Katanya orang muhsin yang baik, kalau dia meninggal, statusnya seperti ahli keluarga, macam anak lah ya, kita antar ke purba. Kita antar ke Dalan Lidah. Kita antar ke Mesir belajar. Anak Mandailing diantar ke Mesir belajar. Dia belajar dengan rajin. Tidak pernah buang masa, tidak pernah buang waktu. Semua sarana untuk sukses belajar dia rebut. Hasil ujiannya baik. Dia sangat sukses. Pulang dia ke pangkuan keluarganya. Tentu dia happy. Keluarganya pun happy menyambut. Senang hatinya. Begitulah si muhsin, kalau dia meninggal, macam ahli keluarga yang berpisah dari keluarganya dalam satu misi, belajar contohnya, kemudian dia pulang, gembira. Masyarakat pun gembira menyambutnya. Begitu juga katanya orang yang mati ini. Orang yang mati kalau dia baik, Allah senang. Dalam Quran disebut apa? Apa katanya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam surah Al-Fajr. Kembalilah kepada Allah radiyah, Anda happy. Mardiyah, Anda disenangi. Itu satu. Adapun si musik, bapak dipanggil Allah ke rumahnya, Allah bapak datang. Muhsin insyaAllah. Kalau 5 kali 100 malam tidak dipenuhinya. Seminggu tidak didatanginya. Jumat saja itu pun duduk belakang-belakang. Itu bukan muhsin itu. Bukan muhsin. Si musik lawannya ya. Si musik itu statusnya kata Abu Hazim seperti budak ataupun hamba sahaya yang kerja dengan majikan. Pekerjalah. Ataupun anak tadilah juga contohnya. Tapi di sini diibaratkan ibarat hamba. Karena zaman dulu masih ada perhambaan. Perbudakan. Seorang hamba, seorang budak bertugas dengan penghulunya, dengan ketuanya, dengan majikannya. Macam di Malaysia lah ya. Orang Indonesia dia kerja rumah tangga di sana. Ada penjaminnya. Ada sponsornya. Ada majikannya. Tiba-tiba dia membain parangi. Tiba-tiba dia bermasalah dengan majikannya. Mungkin dia tah lari dari majikan kah? Tah mencuri barang majikan kah? Lalu takut. Dia keluar dari rumah majikannya. Lari tah kemana? Paspornya sama majikan. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Visanya semuanya, izin tinggalnya di tangan majikan. Jadi nak pulang ke rumah takut, tak pulang susah. Si musik juga begitu katanya. Si musik yang jahat
bila kembali kepada Allah, macam cerita tadi lah ya, seorang pekerja yang lari dari majikannya, yang banyak kasusnya, banyaklah kasus orang yang musik itu ya. Banyak kasus dengan Allah. Jadi kalau meninggal sama dengan orang yang banyak kasus dengan majikannya, takut. Lalu mendengar itu tuh, fabaka Sulaiman, menangis. Khalifah menangis mendengar komentar orang alim tadi. Orang terbagi dua, ada muhsin, orang baik. Kalau orang baik kembali kepada Allah, tidak masalah dia. Tidak ada masalah. Radiyah, mardiyah. Selalu kita baca dalam acara-acara tahlilan ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah itu orangnya happy, senang, gembira. Mardiyah, dia disenangi. Allah senang menyambutnya, malaikat happy, ruh orang yang saleh pun happy. Keluarga yang ditinggalkan pun, kalau yang meninggal dia senang, orang baik, orang senang melepasnya pergi. Dia kan senang masyarakat melepasnya pergi. Memang ini orang baik ini. Alak nadeng gandong kau tahun. Allah alak nadeng gan katanya. Tapi jangan di lidah saja ya. Jangan basa-basi saja bahasanya. Begitulah. Adapun si musik, itu yang disebut dalam surah Mukminun. Ada juga gambarnya dalam Quran. Orang yang gagal hidup bila meninggal, sebut dalam surah Mukminun, tidak siap nak mati. Minta disambung nyawanya, tempohnya. Minta mengejar ketinggalan dia selama ini. Kalau langkahnya masih berat ke masjid, takut nak mati itu ya Allah. Jangan cabut. Aku nak ke masjid dulu ya Allah. Kalau masih susah pegang Quran, tidak mau tangannya pegang Quran. Bila nak mati nanti ya Allah, janganlah dulu ya Allah. Irji'uni la'alli amalu salihan fima tarak. Kembalikan aku dulu ya Allah. Sambung nyawa aku dulu. Aku akan merebut amal-amal yang selama ini tidak aku buat lagi ya Allah. Masalah sedekah, masalah utang, masalah sangkut paut dengan orang, mau diselesaikannya sebelum dia meninggal. Memang ada dalam Quran ya. Tapi contoh yang dibuat Abu Hazim ini cantik sekali ya. Manusia terbagi dua, muhsin, orang yang baik, kalau dia meninggal tidak masalah. Senang dan disenangi. Orang yang jahat, kalau meninggal bermasalah, takut kepada Allah, menyesal, ingin disambung nyawanya, ingin kembali ke dunia, ingin ditangguh. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tergolong orang muhsinin ya. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna min ahlil ihsan ya mujibas sa'ilin. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.